kita dengar Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah, maka pasti kita akan bilang Paskah sudah dekat. Dan bagi kita begitu cepatnya waktu berlalu. Kemarin terasa kita baru menyelesaikan perayaan Natal, memasuki tahun baru. Di hari ini kita sudah ada dalam perayaan, penghayatan, pemaknaan di Minggu Sengsara yang pertama. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kalender gerejawi Minggu Sengsara pertama atau Prapaskah pertama sekaligus juga disebut Minggu Transfigurasi. Minggu di mana Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah di atas gunung. Transfigurasi berasal dari dua suku kata, yaitu trans yang artinya berubah dan figurasi yang artinya bentuk atau rupa. Dengan demikian transfigurasi artinya perubahan bentuk atau perubahan rupa. Dalam catatan Injil Markus lewat bacaan kita tadi, dikisahkan tentang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ketika dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Dan peristiwa ini pun dikenal sebagai puncak spiritualitas Yesus, di mana tujuan dari transfigurasi atau perubahan rupa dan wujud Yesus sendiri saat itu adalah agar para murid dapat melihat kemuliaannya yang Allah nyatakan saat itu. Sehingga para murid tidak hanya mengenal Yesus dalam tubuh manusianya saja, tetapi juga para murid dapat melihat dan memiliki kesadaran yang lebih besar tentang keilahian Yesus, tentang siapa itu Yesus yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini, walaupun mereka sesungguhnya belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kekristenan, transfigurasi memberikan spiritualitas iman kepada umat Kristen dalam sikap batin, hati, dan berdampak pada sikap lahirnya juga lewat perbuatan, perkataan dalam hidup. Hari ini kita berada di Minggu Sengsara Kristus yang pertama dalam penghayatan dan pemaknaan penderitaan Kristus demi keselamatan dunia. Dan biasanya ketika kita memulai dalam Prapaskah pertama ini, kita akan selalu dibimbing dengan firman Tuhan mengenai tentang Yesus dimuliakan oleh Allah di atas gunung. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dari 12 muridnya, 3 yang terpilih untuk mendampingi Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan di sana, di gunung itu, Yesus berubah rupa di depan para muridnya. Pakaiannya putih berkilat-kilat dalam catatan Injil Markus. Dan pakaian Yesus yang putih berkilat-kilat itu bermakna kesucian dan kekudusan serta kemuliaannya sebagai anak Allah yang punya keilahian, yang membungkusi tubuhnya menjadikan dia Tuhan atas kehidupan ini.
Dan melalui peristiwa ini, ketiga murid Yesus ini diberikan kesempatan oleh Yesus untuk melihat kemuliaannya setelah dia memberitahukan tentang penderitaannya, kematiannya, serta kebangkitannya. Dalam peristiwa itu Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia, dan itu disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa harus Elia dan Musa yang berjumpa dalam peristiwa transfigurasi Yesus itu? Hal ini memberikan penegasan bahwa dua tokoh dalam perjanjian lama ini adalah mereka yang sangat disanjung oleh bangsa Israel. Mereka adalah tokoh yang membangun sejarah panjang kehidupan bangsa Israel, Musa dan Elia. Dan secara simbolis mewakili hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan hal ini memberi makna dan arti bagi kita bahwa kehadiran Yesus merupakan penggenapan hukum Taurat dan nubuatan para nabi tentang Mesias yang akan datang. Para murid diizinkan untuk melihat kemuliaan Yesus dinyatakan dalam penobatannya oleh Allah Sang Bapa. Lewat bacaan kita tadi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingat kata ini, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, maka kita akan mengenang ketika Tuhan Yesus waktu mau dibaptis di Sungai Yordan. Kata yang sama yang disampaikan oleh Allah. Saat dia dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati, dan terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebelum Yesus memulai pelayanannya sebagai anak Allah, dia dikukuhkan, dia diteguhkan oleh Allah bahwa ini anak Allah yang sangat Allah kasihi, tetapi Allah merelakannya untuk menebus kehidupan manusia dalam dosa supaya memperoleh keselamatan lewat kematiannya, kesengsaraan, dan kebangkitannya. Maka sebelum Yesus memulai pelaksanaan misi dan tanggung jawabnya ketika dia akan menjalani masa kesengsaraan, masa penderitaannya, masa kematiannya, Allah pun memberi peneguhan, penekanan kepada para murid, bahkan kita semua, bahwa ini anaknya, dengarkanlah dia, karena dia yang akan menyelamatkan kehidupan kita, manusia dan dunia ini. Dia yang diutus oleh Allah dan bukan yang lain. Dia anak Allah yang akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kita lihat sikap para murid, terutama Petrus. Dia sangat terpesona dengan peristiwa transfigurasi Yesus, perubahan wujud Yesus, perubahan rupa Yesus. Dia berfokus pada tempat di mana peristiwa itu terjadi, sehingga dia berkata kepada Yesus dalam bagian firman kita tadi, mari kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya yang mau
ditampilkan oleh Allah dalam bagian firman ini adalah bukan persoalan tempat, tetapi fokus tujuan transfigurasi Yesus adalah Yesus itu sendiri, supaya para murid lebih sadar dan memahami sungguh siapa Dia. Walaupun mereka sudah berjalan sepanjang perjalanan pelayanan bersama Kristus, tetapi terkadang mereka ragu tentang keilahiannya, tentang siapa Dia. Maka Allah sekali menegaskan, ini anaknya yang Dia utus. Bukan persoalan tempat, bukan persoalan sebuah benda, karena tidak punya nilai. Yang menjadi tujuan dan nilai adalah Kristus itu sendiri, sebab Dia adalah firman yang hidup yang menjadi manusia. Karena itu dengarkan Dia dengan sungguh-sungguh, karena Dia anak Allah yang diutus. Dengarkan pengajarannya, dengarkan perintahnya, dengarkan suaranya, dengarkan firmannya dengan sungguh-sungguh, dan lakukan itu yang mau disampaikan oleh Allah lewat tulisan Markus dalam bagian firman ini. Terkadang kita manusia berfokus pada tempat, pada benda, lalu kita menjadikannya sakral dalam kehidupan kita. Tetapi yang mau dijelaskan dalam bagian firman ini adalah tujuan kita kepada siapa yang kita sembah, kepada siapa yang kita imani, kepada pribadi yang kita imani dalam kehidupan kita. Bukan persoalan tempat, bukan persoalan benda, karena itu hanya alat yang akan memiliki arti dan nilai jika dikuduskan oleh Kristus. Sebab tujuan kehidupan kita adalah Kristus dan bukan yang lain. Sebab di dalamnya ada keselamatan. Injil Yohanes katakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hanya iman yang menyelamatkan kita dan bukan hal lain. Iman kepada Kristus. Sehingga akan selaras dengan bagian firman yang kedua yang kita baca dari kitab Mazmur, ibadah yang sejati, yang dikatakan oleh Asaf dalam puji-pujiannya, bahwa ibadah kita bukan persoalan tempat, tetapi hati yang menyembah kepada pribadi yang kita sembah, kepada oknum yang kita sembah dalam hidup ini. Bukit atau gunung tempat Yesus dimuliakan hanyalah tempat di mana Allah membuat peristiwa itu terjadi. Sama hal dengan kehidupan kita. Kemuliaan Allah ada dalam bait Allah, tetapi bukan persoalan tempat, melainkan persoalan iman, ibadah sejati kita dalam sebuah penyembahan kepada Kristus anak Allah yang diutus bagi kehidupan kita. Yang lain semua hanya alat dalam tangan Tuhan. Tetapi tujuan kita, fokus kehidupan kita, fokus kesaksian dan penyembahan kita hanya kepada Allah di dalam Yesus yang telah Dia muliakan. Bagian Mazmur dalam pembacaan kita ini mengungkapkan tentang kehadiran atau teofani Allah, digambarkan oleh Asaf dalam Mazmur 50. Allah datang dari Sion, Dia tampil bersinar, kehadirannya disertai dengan api dan badai, menunjukkan kekuasaannya, keilahiannya bagi semesta. Allah datang dan menampakkan diri sebagai hakim yang akan mengadili semua umat manusia untuk menyatakan kasih dan keadilannya.
Jadi yang disembah adalah Allah di dalam Kristus, bukan tempat, bukan benda yang kita jadikan fokus penyembahan kita, tetapi Allah yang hadir, terlibat dalam sejarah kehidupan umat ciptaannya, Allah yang memberikan kekuatan rahmat kepada umatnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, memasuki minggu sengsara yang pertama ini, lewat bagian firman ini Allah mau mengingatkan kita melalui peristiwa transfigurasi Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah kita. Maka firman ini mau mengajak kita, mengajarkan kita untuk mendengar, artinya memfokuskan seluruh kehidupan kepada Kristus Yesus, bukan mendengar dengan terpaksa atau asal dengar, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita melatih kemampuan kita dalam mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Allah nyatakan melalui Kristus bagi kehidupan kita, supaya kita lebih mengenal siapa itu Yesus yang kita imani dan sembah dalam hidup ini, sehingga kita akan betul-betul menyembah Dia di dalam kekudusannya, sebab Dia adalah tujuan hidup kita. Hal yang mau disampaikan lewat bagian firman ini, bahwa jangan kita fokus kepada apapun. Tempat bukanlah persoalan dan tujuan, benda dan alat bukanlah tujuan, tetapi hati yang menyembah, yang murni kepada Kristus yang kita imani. Sebab dengan hati yang tulus, murni dan bersih itu, maka kita akan dapat melihat Allah dengan kemuliaannya. Kita akan mampu membangun mezbah untuk berjumpa dengan Allah, untuk melihat kemuliaan Allah dalam setiap realita pergumulan kehidupan kita. Karena mezbah yang kita bangun bukanlah sesuatu benda, suatu tempat, tetapi hati kita, kemurnian hati kita, kebersihan hati kita untuk menyembah Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa yang hanya melihat Tuhan adalah mereka yang hidup kudus. Kekudusan, kemurnian hati, kebersihan hati yang akan mempertemukan kita untuk melihat kemuliaan Allah dalam setiap realita pergumulan kita. Maka perubahan yang digambarkan dalam bagian firman ini bagi kita mau mengarahkan kita untuk merubah kehidupan kita dalam sebuah pertobatan hidup. Jika selama ini hati kita masih kotor terhadap siapapun dan apapun, lakukan perubahan, pembersihan, pemurnian, supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah dalam realita kehidupan kita. Karena perubahan itu yang akan dapat membawa kita kepada sebuah pertobatan. Perubahan yang terjadi pada diri Yesus mau mengajarkan kita untuk kita merubah kehidupan kita dari kehidupan yang lama memasuki pemaknaan dan penghayatan minggu sengsara ini, supaya kesengsaraan Yesus itu tidak jadi sia-sia bagi hidup kita. Percuma saja Yesus sengsara, menderita, dicaci dan seterusnya,
tetapi kita masih juga melakukan dosa dalam hidup. Percuma setiap pengorbanan Kristus bagi kita kalau kita masih hidup berkanjang dalam dosa. Maka mari kita lakukan pertobatan yang total, bukan hari ini berbuat dosa, besok bertobat, lalu berbuat dosa lagi dan besok bertobat dan seterusnya. Kita tobat istobat. Tetapi perubahan yang sungguh-sungguh, yang betul-betul di hadapan Tuhan Allah, merubah segala image kita tentang orang lain. Kita kaca diri kita, baru kita lihat orang lain. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan tuntut perubahan kita supaya kita mengalami kemuliaan di dalam hidup kita. Tuhan mau kita bertobat supaya apa yang Dia lakukan bagi kita tidak menjadi sia-sia. Jangan lagi kita menyalibkan Kristus. Jangan lagi kita buat kesengsaraan lewat perbuatan-perbuatan kita yang salah di hadapannya. Mari kita hidup dalam kekudusan, kemurnian, membangun mezbah yang sejati bagi Tuhan dari dalam hati. Karena Tuhan tidak melihat apapun yang kita lakukan, tetapi hati yang tulus kepadanya. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, tetapi yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Kristus Yesus, Anak Allah. Dan iman itu yang akan disertai dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya. Maka mari kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama ini dengan sebuah pemaknaan yang mampu menghidupkan kita untuk melakukan perubahan, pertobatan, supaya kita tetap hidup dan mengalami kemuliaan Allah dalam setiap realita pergumulan yang kita alami dan jalani. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadikanlah hati kita mezbah bagi Tuhan. Hati yang bersih, hati yang kudus dan suci. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati, yang benar-benar tulus ketika kita mampu mendengar apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.